statuta Universitas Muhammadiyah, apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Mas Rektor? Kalau rangkap jabatan jadi komisaris BUMN boleh nggak? Ini kan kasus yang belakangan terjadi, menimpa kampus lain. Siapa tahu menggantikan komisaris yang baru mengundurkan diri. Yang dibutuhkan ya orang yang punya uang, itu yang bisa berkuasa, mohon maaf. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini saya mendatangi seorang sahabat lama juga yang agak lama tidak bertemu, tapi mendadak dangdut saya surprise juga. Kemudian sahabat saya ini menjadi pejabat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, pejabat tertinggi lagi, yaitu menjadi rektor. Dan konon beliau ini menjadi salah satu atau mungkin rektor termuda sepanjang sejarah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mas Rektor, doktor ya, belum profesor. Belum. Mudah-mudahan cepat profesornya, Mas Rektor Dr. Ma'mun Murad. Dulu kita sering memanggilnya Al-Barbasi. Al-Barbasi itu maksudnya asli Brebes kali ya. Terima kasih Mas Rektor. Sama-sama. Apa namanya, sudah menerima tim Nur Iswan Channel nih. Biar timnya juga belajar banyak dari seorang rektor. Apa kabar Mas? Alhamdulillah Mas Iswan. Ini kebanggaan bagi saya datang, ya saya menyebutnya senior lah ya. Senior dari sisi umur juga. Oh gitu ya? Maksudnya? Tapi kok kelihatan lebih matang sampean daripada saya. Dan sudah lama juga ndak berjumpa ya secara fisik ya. Paling selama ini kan hanya WA ya. Oh, ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa fisik. Ya. Mas, saya tuh surprise juga Mas. Tiba-tiba tuh saya kan nggak ngikutin ya, tiba-tiba kok deng gitu terpilih jadi rektor ya, kan gimana sejarahnya? Dulu kan politisi ya kan. Ntar kita ngobrol yang soal politis itu, tapi saya pengen tahu kisah jadi dokter itu gimana ceritanya? Yang pasti gini, kalau pendekatannya agak jabariyah ya, itu sudah takdirnya. Kan manusia itu kan sejatinya memang hanya menjalani satu takdir ke takdir yang lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibangun atas dasar qada dan qadar gitu kan. Nah, mungkin juga di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat itu kan. Sudah tercatat. Tahun sekian. Kemudian ditakdirkan tahun sekarang ya, qadariyah, qadarullahnya itu kemudian di tahun sekarang. Dan ya kan saya baru pelantikan 25 Mei yang lalu ya. Oke. Ya, 25 dan Mei. saya juga tidak menyangka bahwa dalam hati kecil itu ada ya niat, karena orang di kampus kan tentu kepengen bisa memperoleh jabatan tertinggi ya. Berarti memang udah lama jadi dosen di Muhammadiyah Jakarta? Saya menjadi dosen kan tahun 2020. 2000, maksudnya tahun 2000 ya. Oh, tahun 2000. Tahun 2000 ngajar di sini tuh mulai semester ganjil, jadi September tahun 2000 pas. Tahun itu. 2000. Karena saya selesai S2 kan 99. Sempat kemudian saya langsung ke Jakarta, malah saya itu ngajar duluan di UNAS bulan Februari semester genap itu saya sudah ngajar di UNAS. Terus kemudian saya baru semester ganjilnya di SK-kan sebagai dosen tetap di sini. Gitu kan. Maka akhirnya kemudian saya ditakdirkan di sini menjadi tenaga pengajar. Dan kalau dibilang berproses ya, saya memang juga berproses betul dari bawah.
pernah menjadi dosen biasa, artinya dosen tetap tapi non struktural. Kemudian pernah menjadi sekretaris prodi, kalau dulu kan masih sekjur. Ya, dulu kan sekjur, sekarang kan prodi ya. Sekretaris program studi, pernah menjadi kaprodi itu kan. Kemudian pernah diberhentikan sementara karena itu tadi masuk ke politik gitu kan. Terus tahun 2008 ya mungkin ya, pokoknya pemilu 2009 itu kan. Kan dari Partai Matahari Bangsa itu setelah kemudian menjadi partai modal Bismillah gitu kan, tidak lolos ke Senayan. Nah kemudian kan saya otomatis aktif kembali. Saya pada saat di partai pun juga tetap aktif karena begini, dalam pandangan saya memang sejak awal, sejak saya ada di SMA memang cita-cita saya jadi dosen gitu kan. Sehingga ketika selesai S1 saya langsung ambil S2, enggak berpikir saya mau mencari kerjaan yang lain. Langsung. Sempat jadi dekan? Sempat jadi dekan. Fakultasnya apa sih? Di FISIP. Oh, FISIP ya. Memang jurusannya? Iya, jurusannya politik. S1-nya politik. Iya, jadi setelah S2 juga politik. Ya, S2 politik, S3 politik juga. Jadi setelah kaprodi, kemudian di politik, kemudian diangkat lagi sebagai kaprodi, kemudian setelah itu naik sebagai wakil dekan 3, kemudian 4 tahun penuh ya, kemudian naik ke wakil dekan 1 itu 3 tahun, karena Bu Endang diangkat sebagai Bu Endang Sulastri ya, mantan komisioner KPU Pusat, diangkat sebagai wakil rektor 1. Maka saya yang wakil rektor 1, wakil dekan 1 naik ke atas sebagai dekan. Dekan berapa lama? Dekan kan melanjutkan sisanya dari Bu Endang itu 1 tahun. Nah, 1 tahun, setelah kemudian 1 tahun, ya kan memang mau ada kontestasi pemilihan rektor itu, dan saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya akan secepat itu saya harus maju. Karena saya berpikir umur menjabat dekannya itu baru setahun. Baru 1 tahun. Nah 1 tahun kemudian pemilihan dekan. Nah, pemilihan dekan saya terpilih lagi. Saya terpilih kan pertama kalinya. Kalau yang kemarin kan, yang sebelumnya kan hanya melanjutkan. Saya terpilih jadi dekan dengan calon tunggal. Nah itu proses kontestasi pemilihan rektor berjalan di 2020. Sebenarnya di 2021-nya. Nah, waktu itu saya tidak berpikir akan maju karena senior-senior kan masih banyak, gitu kan, termasuk ya jago saya sebenarnya Bu Endang Sulastri karena sudah menjadi Warek 1 kan. Jadi harapannya itu, gitu kan. Nah, kemudian karena berbagai hal, maka kemudian Bu Endang kan tidak maju. Akhirnya saya membaca pemetaan yang ada di kampus ini ya, yang tentu kan yang sudah lektor kepala, karena syarat untuk menjadi calon rektor kan harus lektor kepala. Nah saya kan termasuk yang sudah memenuhi persyaratan itu, dengan meminta banyak pertimbangan ke banyak orang, senior-senior termasuk, udahlah bismillah. Akhirnya saya maju. Tentu yang paling penting kan komunikasi dengan dekan-dekan yang lain, dan akhirnya maju. Di tahap pembalonan itu saya dapat 53 suara. Itu pemilihnya itu Senat Universitas. Senat itu terdiri dari para dekan, profesor, wakil dekan lah, hampir semuanya itu ya. Jumlahnya total 79. Dapat suara di pembalonan itu 50 atau 53, saya agak lupa ya. Nah kemudian pada tahap pemilihan saya dapat 33. Calon yang kedua dapat 26. Gitu kan. Karena waktu pembalonan kan orang masih bisa mencalonkan 3 nama. 1 atau sampai 3 nama. Tapi pada saat pemilihan hanya 1 nama, sehingga jumlahnya otomatis lebih sedikit. Nah, saya dapat 33. Kemudian calon yang berikutnya itu 26. Dapat 26, dan ada yang dapat juga 13 gitu ya, dan seterusnya ada 5 lah, ada 5 calon itu. Dan ini yang saya kira pembelajaran yang perlu
pembelajaran yang positif ya dari Muhammadiyah itu. Apanya yang positif? Ya untuk mungkin juga bisa ditiru oleh pihak lain ya yang mengelola lembaga pendidikan di tingkat universitas. Jadi kita di Muhammadiyah itu ketentuan yang ada baik di pedoman Majelis Dikti ya, PP Muhammadiyah maupun juga di statuta itu ditegaskan bahwa calon itu akan diambil 3 besar. Nah posisi 3 besar itu sesungguhnya posisinya sama di mata PP Muhammadiyah. Jadi meskipun saya suara terbanyak, bisa jadi juga tidak dilantik, gitu kan? Bisa jadi tidak di SK-kan. Prerogatif sepenuhnya ada di PP Muhammadiyah. Bahkan dalam sejarah pemilihan rektor di Muhammadiyah pernah yang dilantik itu bukan yang mencalonkan diri. Karena mungkin PP tentu punya pertimbangan tertentu terhadap calon yang ada, maka kemudian diambil justru yang tidak mencalonkan. Itu juga terjadi. Jadi itu hak prerogatif PP. PP tentu punya pertimbangan yang lain-lainnya ya. Dan ini tidak boleh kemudian nanti habis itu yang merasa suara terbanyak kemudian ada dilantik demo, ndak ada juga, gitu kan? Itu ndak ada. Dan itu harus ikhlas menerima. Harus ikhlas menerima. Bukan hanya sekali 2 kali kasus yang suara terbanyak kemudian tidak dilantik. Nah, itu sering terjadi beberapa. Nanti kita nyambung. Soalnya udah nyinggung soal statuta nih. Kan lagi rame nih statuta ini kan. Statuta kampus ini rame ini nanti kan. Jadi kita akan bedakan antara rektor di Muhammadiyah dengan rektor yang kuning itu seperti apa. Kita sambung lagi Mas. Mas Rektor, saya masih penasaran tuh, waktu menjalani proses pemilihan itu, suasana pemilihannya tegang atau banyak misalkan apa, ya sebutannya bukan intrik lah, tapi dinamis atau gimana lagi. Kalau di Muhammadiyah itu seperti apa pemilihan? Ya memang ada dinamika ya, dan secara umum sebenarnya tahapannya kan ada yang sama. Dengan universitas yang lain, Muhammadiyah yang lain ya, karena memang ada pedoman dikti ya, terkait dengan pemilihan juga di dalamnya diatur, gitu kan, termasuk juga di statuta kita juga ada, ya, termasuk juga di peraturan rektor terkait dengan pemilihan. Hanya memang di kita itu saya menyebutnya lebih maju ya. Mungkin ini juga upaya untuk menciptakan dinamika, supaya lebih dinamis lah pemilihannya itu. Jadi ada model pembalonan, ada kemudian pemilihan calon, gitu kan. Jadi ada 3 tahapan. Jadi calon itu betul-betul diuji betul, gitu kan. Dan tahap terakhir itu adalah ada di PP Muhammadiyah. Jadi sebenarnya ada 4 tahapan ya. Jadi pembalonan, kalau di sini ya, pembalonan, kemudian pencalonan, kemudian lari ke Majelis Dikti, nanti Majelis Dikti misalnya menyetujui siapa, baru kemudian dibawa ke PP untuk di SK-kan. Kalau di OMJ itu ada Majelis Wali Amanat. Kalau di sini memang belum namanya ada ya, karena kan belum ini ya, apa seperti UI segala macam kan, ini kan swasta ya, jadi agak berbeda. Ya. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Dan tentu ada dinamika ya, ada dinamika di dalam proses itu, tapi saya harus mengakui bahwa Bu Endang yang posisinya sebagai pejabat rektor ya, itu punya sumbangsi yang luar biasa. Jadi saya kira pemilihan rektor kemarin memang dinamis ya, tapi dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya memang lebih dinamis lagi, lebih ramai lagi. Tapi kalau yang kemarin ya dinamis lebih smooth gitu ya. Karena di situ memang satu hal yang yang dilakukan oleh Bu Endang pada proses kemarin itu memang termasuk melakukan perubahan terkait dengan susunan senat universitas gitu ya. Itu juga mempengaruhi proses ya, dinamikanya itu menjadi agak berkurang, gitu kan. Nah, itu saya kira jasa terbesar Bu Endang. Terus gini,
Dulu tuh sering kita lihat Mas Makmun tuh kan menari-nari di panggung politik ya kan. Tadi udah menyebut di apa namanya Partai Matahari Bangsa. Kemudian jubir, ya kan. Loyalis mantan ketua umum Demokrat dulu ya kan, orang menyebutnya gitu. Iya. Sampai buat buku sendiri itu, tapi nggak kita bahas lah. Iya. Karena posisinya udah berbeda. Iya. Statuta Universitas Muhammadiyah, apa aja yang boleh dilakukan oleh Mas Rektor dan tidak boleh dilakukan oleh Mas Rektor? Iya. Jadi ada nggak? Ada aturannya, itu ada sebenarnya terkait dengan rangkap jabatan di partai politik ya. Itu ada, ya, kalau tidak salah itu di SK 149 ya, PP Muhammadiyah ya, itu mengatur misalnya rektor itu jelas tidak boleh di partai politik, gitu kan. Itu, sebagai pengurus atau sebagai anggota? Sebagai pengurus maupun anggota itu tidak dibolehkan. Rektor ya. Tidak dibolehkan. Iya, Oke, termasuk juga sampai di level dekan ya itu tidak dibolehkan. Terus? Gitu ya. Terus ya menjadi anggota dewan otomatis ya, itu otomatis tidak boleh, gitu kan. Terus menjadi tim sukses. Jadi kalau pada posisi kepengen jadi anggota dewan, kepengen jadi tim sukses harus cuti dulu, termasuk juga komisioner segala macam itu harus cuti dulu. Oh, cuti. Cuti di luar tanggungan. Tapi kalau kembali boleh melanjutkan, sebagai rektor? Boleh. Oh, oke. Terus? Itu saya kira kan manusiawi lah, itu kan. Ada simbiosis. Saya melihat ada simbiosis ketika misalnya kampus bisa mentasorufkan kadernya, mentasorufkan dekannya atau dosennya untuk menjadi pejabat publik. Itu kan paling tidak ya kampus juga diuntungkan, itu kan mungkin keterkenalan. Kalau rangkap jabatan jadi sebagainya. komisaris BUMN boleh nggak? Itu juga masalahnya belum pernah terjadi. Enggak, misalkan nih tiba-tiba Menteri BUMN nih menelpon ke PP atau menelpon ke Mas Rektor, jadi komisaris ya di ini saya kira Bank Holding ya kan? Diatur nggak oleh SK itu? Saya belum tahu ya. Coba nanti harus dibaca dulu. Ya, karena ini kan kasus yang belakangan terjadi, kan, menimpa kampus lain. Gitu kan. Jadi memang ini harus diantisipasi. Jangan juga. Sampai lupa melihat, diangkat kemudian ada trending topik, ya kan? Trending topik turunkan rektor UMJ karena rangkap jabatan menjadi komisaris. Iya. Ini nggak ada ya, itu dia. Ini saya belum tahu karena kasusnya memang yang yang sudah diakomodir di aturan itu sebatas di partai politik ya, sama di komisioner penyelenggara negara pokoknya. Tapi yang terkait dengan komisaris atau mungkin juga direktur BUMN itu belum. Soalnya nanti begitu manggung di Nur Iswan Channel, Kementerian BUMN tiba-tiba telepon, saya harus punya jawaban loh. Siapa tahu menggantikan komisaris yang baru mengundurkan diri kan. Nggak ada ya? Belum. Saya kira belum terjamah itu aturan yang terkait dengan ini. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Darah ya, politik is in your blood, ya kan? Masih minat masuk dunia politik apa enggak? Kalau bicara soal minat tidak minat gitu ya. Kalau politik dalam pengertian kepartean, saya itu termasuk orang yang putus asa. Putus asa dalam pengertian begini, ya. Nggak boleh putus asa, ya. Ya, gini ya. Ya menyerah dengan keadaan lah. Karena realitasnya itu yang partai politik, realitas partai politik di Indonesia yang berlangsung saat ini, itu kan memang juga jauh dari harapan awal ya. Terutama para pendiri bangsa kita, itu kan. Pikir saya itu kan politik itu harus dikuasai, kalau kita mau menggunakan pola pikirnya Plato itu, politik itu harus dikuasai para filosof, gitu kan, intelektual. Supaya politik itu berlangsung penuh dengan etika, penuh dengan moralitas, gitu kan. Nah ini kan mestinya penting masuk. Kenapa? Mungkin kalau orang yang tidak paham saya secara dekat itu ya, mungkin pikirannya juga negatif saja. Saya pernah di partai PMB, saya pernah di Demokrat, saya bahkan terakhir jabatannya apa itu di partainya? Di partainya Pak SBY pada saat itu kan pernah menjadi sekretaris Departemen Hukum ya, kemudian di
pindah ke sekretaris Departemen Agama. Oh. Karena mungkin ditargetkan untuk menjadi Menteri Agama kan, Dan mewakili Muhammadiyah. kan mewakili Muhammadiyah itu kan. Jadi udah nggak minat lagi. Saya kalau melihat kondisi yang terakhir itu nggak mungkin lah. Ini kan mohon maaf ya, politik kita berlangsung sangat liberal luar biasa. Jadi tidak dibutuhkan orang cerdas, itu tidak dibutuhkan sama sekali. Yang dibutuhkan ya orang yang punya uang, orang yang punya materi, itu yang bisa berkuasa. Mohon maaf, kadang mungkin preman sekalipun, ya maling sekalipun, itu ya kalau dia punya uang pun dia bisa menempati jabatan-jabatan strategis di partai politik. Tapi itu kan mungkin oknum, karena maling dan tidak maling kan perlu dibuktikan. Ya soal oknum itu, kalau oknum itu ya kalau di jabatan militer, mohon maaf ya, ini bukan soal militernya, tapi kalau oknum itu gambarannya itu ya di kopral, di militer-militer yang paling bawah lah ya. Kalau di partai kira-kira pengurus ranting itu oknum, tapi kalau sudah DPP itu tidak bisa oknum. Kalau sudah jenderal itu tidak boleh oknum. Karena itu kalau sudah jenderal ya institusi. Oke. Itu. Enggak, maksud saya gini, artinya untuk sementara ya kebetulan mengemban jabatan di sini. Iya. Tapi seandainya masih di Partai Demokrat kan nggak dalam tanda petik terusir ya kan? Nggak mungkin jadi rektor loh. Ya sekali lagi itu soal takdir itu ya. Jadi mestinya Pak SBY terima kasih sudah mengusir saya, karena sejak diusir saya jadi konsentrasi kuliah kan gitu. Ya itu ada hikmahnya lah. Ada hikmahnya. Ya enggak apa-apa kan, terima kasih ke Pak SBY. Tuh, Pak SBY, Pak Ahaye, Pak Mamun menyampaikan terima kasih gitu. Karena sudah diusir. Kalau tidak diusir S3-nya nggak selesai, nggak jadi rektor. Mas Mamun, terima kasih. Ya kan, tolong dicek kembali apakah statuta mengizinkan untuk menjadi komisaris BUMN. Enggak, ada posisi yang lowong belum terisi. Wakomot BRI ya kan. Kawan baik, mudah-mudahan obrolan dengan Mas Mamun memberikan pencerahan buat kita semua, karena banyak hal yang sudah dipetik. Jumpa kembali di tema yang lebih menarik bersama Mas Mamun, yaitu tentang hebatnya Muhammadiyah membangun relasi politik yang terukur tuh, ya kan? Nanti kita bahas. Terima kasih.